Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Manajemen Risiko Bisnis kelas D, kelompok 13 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran asuransi dalam pengalihan risiko. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13 terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Sekar Putri Hanum, dengan NIM akhir 174, dan rekan saya Dias Mutia Hindawan dengan NIM akhir 177. Berikut ini adalah topik bahasan kita pada hari ini, yaitu ada definisi asuransi, fungsi dan tujuan asuransi, prinsip-prinsip asuransi, risiko yang dialami sektor bisnis asuransi, dan perbedaan signifikan antara manajemen risiko dan asuransi. Yang pertama ada pengertian asuransi. Jadi menurut pasal 246 KUHD, asuransi merupakan perjanjian antara insurer atau penanggung atau yang memberikan perlindungan dan insure yang merupakan tertanggung atau yang menerima manfaat, di mana insurer ini mengikat diri dengan insure dengan menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepadanya karena terjadinya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang memungkinkan akan dideritanya akibat dari suatu kejadian yang tidak pasti di masa yang akan datang. Selanjutnya ini ada fungsi-fungsi asuransi, ada fungsi primer, sekunder, dan khusus. Next. Fungsi asuransi yang pertama itu ada fungsi primer, yaitu yang pertama ada mengalihkan resiko, terus juga menghimpun dana. Jadi maksud dari fungsi ini yaitu perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari pihak tertanggung melalui premi yang dibayarkan, yang tentunya dana ini akan digunakan untuk menjalankan tugas perusahaan asuransi untuk mengalihkan risiko yang dialami pihak tertanggung. Terus yang ketiga ada menjamin keseimbangan antara premi dan perlindungan, mengatur agar pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar sebanding dengan risiko yang dialihkannya. Next. Yang kedua ada fungsi sekunder, yaitu melakukan ekspor secara tidak langsung. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan asuransi juga memberikan keamanan atau protection terhadap produk yang akan diekspor ke luar negeri. Dan memicu pertumbuhan ekonomi karena perusahaan asuransi pastinya membuka lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Next, yang ketiga itu ada fungsi khusus, yaitu fungsi untuk setiap jenis produk asuransi. Fungsi khusus ini berdampak pada pihak tertanggung. Contoh asuransi khusus ini yaitu fungsi asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, kerugian, syariah, mobil, perjalanan, kebakaran, dan asuransi umum. Selanjutnya ada tujuan asuransi. Yang pertama, pengalihan risiko, yaitu jika pihak tertanggung keberatan untuk menanggung beban risiko yang dapat terjadi di masa depan, maka untuk mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko tersebut. Yang kedua, untuk pembayaran ganti rugi bisa berlaku untuk semua jenis asuransi, termasuk kesehatan, kebakaran, kendaraan, maupun jiwa. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pihak penanggung saat terjadi keadaan yang menimbulkan kerugian pada tertanggung, di mana pihak tersebut tidak lagi menanggung ganti rugi maupun risiko tersebut. Kerugian yang timbul bisa bersifat sebagian dan tidak semuanya berupa kerugian total. Terus yang ketiga, ada pembayaran santunan. Asuransi juga memberikan perlindungan dalam bentuk santunan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia. Santunan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau penanggung dan diterima oleh pihak ahli waris yang telah ditunjuk oleh tertanggung sebelumnya saat membeli asuransi. Jumlah santunan yang diberikan biasanya sudah tercantum di dalam polis asuransi. Terus yang keempat ada kesejahteraan anggota. Artinya asuransi merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha manajemen risiko bersama yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam satu perkumpulan dan membayar kontribusi atau iuran kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota, perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota tertanggung yang bersangkutan. Selanjutnya Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama itu ada insurable interest. Apa sih insurable interest? Insurable interest adalah kepentingan yang diasuransikan, yaitu kita sebagai pihak bertertanggung harus memiliki kepentingan terhadap kepentingan apa yang kita asuransikan, dan kepentingan tersebut harus layak dan tidak melanggar hukum. Yang kedua ada utmost good faith, yang artinya itikat baik. Itikat baik ini yaitu pihak bertanggung atau insured harus memberikan informasi sejelas mungkin yang dibutuhkan oleh insurer mengenai objek yang akan diasuransikan. Dan pihak insurer juga memberitahu kepada insured mengenai risiko-risiko yang akan dijamin, kondisi persyaratan pertanggungjawaban secara jelas kepada insured. Yang ketiga ada indemnity. Indemnity ada ganti rugi. Ganti rugi yaitu pihak insurer harus bertanggung jawab kepada insured jika terjadi kerugian terhadap pihak insured, atau bisa dijelaskan dengan kata lain pihak insured itu mengembalikan keadaan pihak insured yang mengalami kerugian menjadi keadaan seperti semula atau sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak insured. Yang keempat ada subrogation atau subrogasi, yaitu seperti tertulis pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dijelaskan bahwa subrogasi itu jika pihak insurer sudah membayar biaya ganti rugi kepada pihak insured, maka pihak-pihak insurer dapat mengambil alih kuasa dari insured untuk memberikan sanksi atau menuntut pihak ketiga yang telah memberikan kerugian bagi pihak insured. Yang kelima ada contribution atau kontribusi, yaitu kontribusi ini terjadi jika suatu objek dipertanggungkan kepada dua atau lebih pihak penanggung atau insurer. Pihak penanggung memiliki hak untuk meminta atau mengajak penanggung lainnya yang memiliki satu tanggung jawab yang sama kepada tertanggung untuk membagi bagian pembayaran atas ganti rugi terhadap pihak tertanggung. Yang terakhir ada proximate cause, yaitu klausa proksimal, yaitu penyebab utama paling awal. Jika objek kepentingan yang telah diasuransikan mengalami kerugian, maka pihak penanggung akan mencari tahu terlebih dahulu sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya kerugian tersebut. Sekarang ada resiko pada sektor bisnis asuransi. Masalah yang terjadi, klaim asuransi perusahaan mempunyai dana yang sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti kecelakaan, kematian, dan kebakaran, dan lain-lain. Resiko saat perusahaan membuka kantor di lokasi rawan bencana alam, maka saat bencana alam itu terjadi, perusahaan harus membayar klaim asuransi secara menyeluruh. Yang ketiga ada pihak perusahaan menghindari menerima klien yang mempunyai tingkat risiko tinggi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat ada risiko internal yang menyangkut ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan. Contohnya ada penggelapan uang atau dana yang dilakukan oleh karyawan internal. Yang terakhir ada risiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Baik, risiko pada sektor bisnis asuransi yang selanjutnya yaitu walaupun perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak untuk menganalisis risiko pada konsumennya, perusahaan asuransi tentu memiliki pandangan berbeda-beda. Tentunya setiap perusahaan itu memiliki pandangan sendiri. Perusahaan juga tentunya itu ingin menghindari risiko bagi konsumennya dan tujuan mereka sendiri untuk memaksimalkan profit untuk para investor. Oleh karena itu, setiap perusahaan asuransi berpendapat terdapat risiko yang bisa diasuransikan, dan ada juga perusahaan yang tidak menerima, yaitu perusahaan lain berpendapat bahwa ada risiko yang tidak bisa diasuransikan. Nah, setiap perusahaan asuransi ini punya dua alasan mengapa perusahaan berpendapat bahwa risiko tersebut tidak dapat diasuransikan, yaitu alasan yang pertama adalah risiko tersebut tidak dapat diperkirakan berapa jumlah risiko yang harus ditanggung, dan tidak dapat diperkirakan juga kapan terjadinya risiko tersebut, serta risiko tersebut mempunyai peluang yang sangat tinggi. Yang kedua, risiko tersebut memiliki tingkat yang tinggi dan berjangka panjang, serta tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya risiko tersebut. Selanjutnya ada syarat-syarat risiko yang dapat diasuransikan. Nah, menurut Herman Darmawi, dia berpendapat terdapat 5 risiko yang bisa diasuransikan dengan syarat-syarat. Syarat-syaratnya itu berikut ini ada 5. Yang pertama ada potensi kerugian yang cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga perusahaan bisa bekerja secara ekonomis. Yang kedua ada probabilitas kerugian dapat diperhitungkan.
Yang ketiga, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang keempat, ada kerugian bersifat definitif atau sudah pasti. Yang kelima, resiko yang terjadi bukan resiko katastrofi atau bencana besar dan serentak. Menurut Swisno Juju Sudarso juga berpendapat bahwa pandangan syarat resiko agar resiko tersebut itu dapat diasuransikan. Antaranya itu ada 3. Yang pertama, objek pertanggungjawaban memenuhi syarat kualitas dan kuantitas agar bisa dihitung sebesar berapa besar nih probabilitas kerugian yang sepadan. Yang kedua, ada jika kerugian itu terjadi harus bersifat kebetulan atau kerugian murni yang tidak disengaja. Yang ketiga, kerugian yang terjadi juga harus dapat diukur dan ditentukan seberapa besar resikonya. Selanjutnya, ada perbedaan manajemen resiko dan asuransi. Manajemen resiko itu lebih menekankan pada menemukan dan menganalisis resiko yang terjadi. Tetapi asuransi itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan dalam menanggulangi suatu resiko tertentu. Manajemen resiko bertugas dalam memberikan penilaian terhadap teknik atau cara menanggulangi resiko, sedangkan asuransi itu bertugas dalam menangani seluruh proses pengalihan resiko. Selanjutnya, manajemen risiko itu dalam melaksanakan programnya, maka akan melibatkan kerjasama antara sejumlah individu dan bagian-bagian lainnya dari perusahaan. Sedangkan asuransi itu melibatkan sejumlah orang saja, serta kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Manajemen risiko itu, keputusan yang diambil di dalam manajemen risiko akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap operasi perusahaan, sedangkan keputusan yang diambil oleh asuransi memiliki pengaruh yang lebih terbatas. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus di sini tentang Pak Andi yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya mengalami patah tulang di bagian kaki dan mobilnya juga rusak. Beliau memiliki asuransi kecelakaan diri dan juga asuransi mobil. Jadi saat terjadinya kecelakaan terhadap di atas, asuransi kecelakaan yang dimiliki oleh Pak Andi ini akan menjamin pihak tertanggung dari kecelakaan tersebut. Pak Andi mengalami patah tulang di bagian kaki setelah kecelakaan tersebut. Maka pihak asuransi kecelakaan diri ini akan membiayai pengobatan dan perawatan Pak Andi di rumah sakit. Risiko yang dijamin asuransi kecelakaan diri yaitu biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit, cacat tetap, ataupun sampai meninggal dunia. Mengenai mobilnya Pak Andi yang rusak pasca kejadian, maka asuransi mobil ini akan mengganti seluruh kerugian biaya perbaikan mobil beliau. Risiko yang dijamin oleh asuransi mobil diantaranya adalah tabrakan, benturan, tergelincir, terperosok, kebakaran, pencurian, perusakan roda, dan biaya pengangkutan ke bengkel terdekat. Yang kedua, ada studi kasus selanjutnya yang Haji Kristi Arnikasidi, di mana pada waktu kecelakaan tersebut, kendaraan dikemudikan oleh saudaranya yang bernama Imam Suratno, yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi H863JW, yang mengalami kecelakaan lalu lintas disebabkan karena mengerem mendadak, yang kemudian akhirnya mobil tertanggung ditabrak dari belakang oleh kendaraan roda 2, di mana pihak kendaraan roda 2 tersebut langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Tempat kejadian perkara tersebut terjadi di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember 2011 yang lalu. Tertanggung adalah pemegang polis asuransi kendaraan bermotor dengan polis nomor yang tertera, yang diterbitkan polisnya oleh PT Asuransi Sinarmas Cabang Semarang. Kemudian, pihak tertanggung melaporkan kejadian klaim tersebut di atas pihak PT Asuransi Sinarmas Cabang Semarang melalui pemberitahuan terlebih dahulu via telepon. Keesokan harinya, pihak tertanggung akan datang ke kantor PT Asuransi Sinarmas Cabang Semarang untuk mengajukan klaim yang kemudian diterima oleh bagian klaim atau surveyor. Setelah itu, pihak surveyor memberikan formulir klaim kendaraan bermotor untuk diisi oleh tertanggung sekaligus meminta dokumen-dokumen klaim yang diperlukan untuk kondisi polis komprehensif. Setelah tertanggung mengisi formulir klaim kendaraan bermotor dengan lengkap, maka pihak surveyor melakukan survei klaim atas kerusakan kendaraan bermotor tersebut. Setelah dilakukannya survei atas kerusakan kendaraan, proses selanjutnya surveyor menerbitkan surat permintaan perbaikan kendaraan bermotor atau work order ke bengkel rekanan PT Asuransi. Setelah pihak surveyor memberikan surat permintaan tertanggung untuk
motor tersebut diperbaiki, pihak bengkel selesai melakukan perbaikan kendaraan bermotor milik tertanggung dan sudah selesai dalam perbaikan, maka pihak bengkel memberikan belangko surat puas untuk ditandatangani oleh tertanggung sebagai bukti bahwa tertanggung sudah benar-benar merasa puas atas pekerjaan dilakukan oleh pihak bengkel rekanan PT Asuransi Sinarmas Cabang Semarang. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.